الحمد لله الذي أمرنا بالطاعة والعبادة، والذي شرفنا ومن اتبع القرآن والسنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والsyاkirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita tentu bahagia hari ini berkenan atas izin Allah bisa hadir di masjid yang kita cintai, masjid yang senantiasa Allah muliakan, di mana setiap hamba bersujud mengharap ridha serta maghfirahnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita hari ini dengan bersimpuh, bersujud, menuangkan seluruh perasaan kita mengharap ampunannya, Allah ijabah, Allah kabulkan harapan itu. Salawat dan salam kita panjatkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, sebagai uswah hasanah yang telah memberikan banyak mau'izahnya kepada kita melalui guru-guru kita, para ulama-ulama yang terdahulu, sehingga kita menemukan keindahan dalam kehidupan ini, menemukan bagaimana cara berkomunikasi dalam beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita berakhlak mulia dalam meniti kehidupan yang lebih indah, harmoni antar satu dengan yang lain. Saudara hadirin, bersyukur bahwa kita suasana Syawal juga sudah kita tunaikan dengan baik. Mudah-mudahan harapan-harapan keindahan di hari-hari Ramadan, dan kita sudah sampai tiba, sudah sampai pada waktunya untuk beridul fitri, dan kita berada di suasana Syawal. Semoga menjadi ibadah yang dijemput penuh rahmah dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun berbahagia bahwa Indonesia hari ini dengan kesadaran yang penuh kebahagiaan, penuh toleransi yang tentu saja sangat bernilai bagi kehidupan kita, telah memilih presiden sesuai dengan kehendak masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan tentu saja ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang didambakan dan dirindukan oleh kita, bangsa yang sejahtera. Bahkan kalau boleh kita mencontek
teks Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang terindah, bangsa yang terbaik, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin, saya dalam konteks ini ingin menyampaikan satu pesan yang disampaikan dalam sebuah hadis ketika Al-Musayyib bin Wadih mendengarkan pesan-pesan Ibnu Al-Mubarak dalam perjalanannya menuju Romawi. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Al-Mubarak kepada Al-Musayyib? Inna fasad al-'am bil qibalil khas wan nasu ala khamsi turaq. Kehancuran masyarakat umum itu dipengaruhi oleh segelintir orang. Perjalanan nasihat ini diterima oleh Al-Musayyib menuju perjalanan ke Romawi saat itu. Menurut Ibnul Mubarak ada 5 level yang perlu diwaspadai dan perlu ditegakkan, perlu dipegang oleh kita prinsip-prinsip di dalam kehidupan ini. Pertama, az-zuhad wa hum muluku hadhil ummah. Para raja, presiden, pemimpin-pemimpin tertangga di negara ini atau dimanapun, itu sesungguhnya harus memikul tanggung jawabnya dengan rasa zuhud. Zuhud itu dalam memaknai terminologi bahasa, secara etimologi, bahwa zuhud itu kecenderungan yang dipahami oleh para ulama, kecenderungan hati untuk tidak memiliki kepentingan terhadap persoalan dunia. Kecenderungan hatinya tidak begitu tinggi terhadap persoalan dunia. Kalaupun ia punya kedudukan, harta, jabatan dan sebagainya, ia jadikan sebagai wasilah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut zuhud. Oleh karena itu Ibnu Al-Mubarak menyampaikan pada kita sebuah pesan, kalaulah ada para raja, presiden, siapapun orang yang memiliki jabatan, belajarlah jabatan itu dijadikan sebagai wasilah untuk menepi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi seorang pemimpin yang tamak dan rakus terhadap persoalan-persoalan keduniawian. Yang kedua, al-ulama wa hum warasatul anbiya. Ulama itu menjadi pewaris Nabi. Kaum intelektual, kaum cendekiawan, orang-orang yang bijak, yang memiliki pengetahuan tinggi, siapapun dalam disiplin apapun adalah pewaris Nabi. Ibnu Al-Mubarak menyampaikan, kalaulah ulama-ulama ini kemudian menjadi orang-orang yang tamak atau tomi'an, itu menjadi maknanya adalah tamak, serakah dalam persoalan dunia. Karena ilmunya kemudian ia cari kekuasaan, dengan ilmunya ia cari harta sebanyak-banyak, tamak, gila harta, gila jabatan dan sebagainya. Fabiman yahtadi bihin nas. Orang akan kehilangan arah kepada siapa mereka harus mendapatkan pesan nasihat. Sebab kalau ulama sudah gila dengan harta, ulama sudah gila dengan jabatan, maka orang tidak akan lagi memandang ulama sebagai tokoh spiritual yang bisa dicontoh. Oleh karena itu, sifat-sifat kenabian, sifat-sifat nubuwah yang pada ulama itu harus muncul dalam kehidupan, di dalam kehidupan masyarakat. Sebab Nabi sudah menyampaikan bahwa mereka sesungguhnya adalah pewaris para nabi. Yang ketiga, al-wulad wa humur ru'at. Kekuasaan menurut Ibnu Al-Mubarak itu sebenarnya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu rakyat, wa idza kana ar-ra'i
jairan fa ila man yaltaji'un nas. Rakyat tidak boleh kemudian berperilaku yang buruk, berperilaku dosa, senang melakukan kejahatan, anarkis, kezaliman apapun bentuknya. Jangan bangga menjadi rakyat yang senang melakukan kejahatan. Orang yang bangga terhadap perbuatan dosa adalah orang yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak fakta yang kita lihat sampai detik ini, orang-orang yang baru keluar penjara lalu ia berkomunikasi dengan orang lain, ingin melakukan kejahatan lagi, lalu menakut-nakuti orang yang mengatakan, ini aku baru keluar dari penjara habis membunuh sekian banyak orang. Dan itu kebanggaan yang tidak terpuji, bahkan perlu dijadikan sebagai perenungan dan evaluasi untuk memperbaiki dirinya. Jangan pernah bangga dengan kemaksiatan sekecil apapun. Jangan bangga dan melakukan kesombongan terhadap apa yang sudah pernah kita lakukan, baik itu kebaikan ataupun itu keburukan. Saudara hadirin, kemudian Ibnu Al-Mubarak menyampaikan pesan pada kita berikutnya, at-tujar wa hum umana'ullah fil ardi. Para pedagang, para pembisnis, mereka sebenarnya orang-orang yang dititipi amanah oleh Allah. Sehingga Ibnu Al-Mubarak mengatakan, kalaulah para pedagang itu, para pengusaha itu, wa idza kana tajiru khainan fabiman ya'manun nas. Kalau para pengusaha, para pedagang itu melakukan pengkhianatan terhadap cara sistem dagangnya dalam sistem berdagang, atau tidak lagi bisa dipercaya untuk memegang uang amanah atau uang rakyat, uang orang, harta orang lain, lalu bagaimana orang akan kemudian merasa nyaman hidupnya ketika ia sudah melakukan kecurangan dalam perdagangannya. Ibnu Al-Mubarak kemudian mengakhiri pandangannya, pesannya kepada Al-Musayyib, al-ghuzzat wa hum sayfullah fil ardi. Para tentara, orang-orang yang bertugas menjaga keamanan sebuah wilayah, bangsa dan negara, sesungguhnya mereka adalah pedang-pedang Allah. Maknanya bahwa mereka harus melindungi segenap kehidupan, fasilitas apapun yang ada di wilayahnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki nilai dan harga serta kehormatan yang tertinggi. Dalam perspektif Al-Quran sering diungkapkan dengan kata jihad fisabilillah, penegakan keadilan, mengamankan orang sehingga orang bisa hidup nyaman, bisa hidup damai, menegakkan kebenaran sehingga orang merasa hidup bahagia dengan kondisi yang ada. Maka hal itu menjadi nilai yang sangat tertinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perilaku yang mulia. Oleh karena itu, wa idza kana al-ghazi mura'iyan famata yarju dhafru. Kalaulah mereka para penjaga keamanan, tentara, polisi dan seterusnya, mereka riya bertugas, mereka merasa bangga dengan statusnya, bagaimana negara ini, kondisi itu akan menjadi damai dan menjadi aman. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak barangkali perlu kita cermati, bahwa ternyata kita membutuhkan para pemimpin-pemimpin yang baik, yang tidak ambisi terhadap harta dan jabatan. Kita juga membutuhkan ulama-ulama yang mengayomi bagaimana kita bisa hidup nyaman, penuh dengan nasihat,
penuh dengan akhlak mulia, kita juga selalu mengharap bagaimana rakyat antar pribadi, antar komunitas, antar kelompok bisa hidup saling berdampingan, menghargai antara satu yang lain. Dan kita juga menginginkan bagaimana sistem perekonomian di negeri kita, di negara ini, atau dimanapun kita hidup, baik itu ruang lingkup yang kecil ataupun ruang lingkup yang besar, menjadi perdagangan, perekonomian yang Allah ridhoi. Tidak ada kezaliman, kecurangan, dan sebagainya, apalagi penindasan-penindasan terhadap hak-hak orang lain. Dan kita mengharapkan juga ada pengamanan-pengamanan yang dipandang memiliki jaminan keselamatan bagi setiap individu masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kehormatan dan kemuliaan, baik kita pribadi, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa ini menjadi bangsa yang senantiasa Allah ridhoi, Allah anugerahkan kemuliaan. Dan semoga semua yang kita harapkan ini Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأن الله تعالى صلى وثنى وسلم على نبيه رحمة وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة، واجعل أهلها وارزق أهلها من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.